Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosabila Amanda Putri dengan NIM C1 Channel 23005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi saham dan obligasi. Sebelum saya menjelaskan mengenai saham dan obligasi, yang pertama kita harus ketahui itu apa itu investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sekuritas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sekuritas jangka pendek dan sekuritas jangka panjang. Nah, lalu sekuritas di pasar ekuitas itu ada 4. Yang pertama itu ada saham biasa, yang kedua saham preferen, yang ketiga bukti right, dan yang keempat itu waran. Sedangkan sekuritas di pasar obligasi itu ada obligasi dan sukuk pemerintah, lalu ada obligasi korporasi, sukuk, dan EBA. Selanjutnya itu sekuritas di pasar derivatif itu ada kontrak berjangka dan kontrak opsi, dan sekuritas yang keempat itu ada reksadana. Yang pertama, eh, pada video kali ini itu saya akan menjelaskan tentang saham dan obligasi. Yang pertama itu ada saham biasa. Saham biasa adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, pemegang saham biasa itu biasanya memiliki hak suara proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan, antara lain pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan saham preferen itu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan obligasi. Saham preferen itu serupa dengan saham biasa karena merupakan ekuitas yang menyatakan kepemilikan, membayar dividen, dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo. Saham preferen itu serupa dengan obligasi karena merupakan sekuritas yang menghasilkan pendapatan tetap dari dividen tetapnya. Selanjutnya, obligasi. Obligasi saham. Obligasi perusahaan merupakan suatu investasi yang menyatakan klaim kreditur pada suatu perusahaan. Banyaknya dan waktu pembayaran kas yang diberikan pada pemegang obligasi, yaitu pokok pinjaman dan kupon, itu telah ditetapkan ketika obligasi itu diterbitkan. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai strategi investasi saham. Nah, strategi investasi pada saham itu ada dua. Yang pertama itu strategi pasif dan strategi aktif. Yang pertama akan saya bahas itu tentang strategi pasif. Nah, dengan strategi pasif ini, investor itu mengikuti kinerja indeks pasar sedekat mungkin. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Nah, investor itu tidak akan berusaha secara aktif melakukan tindakan perdagangan saham yang bisa memberikan return abnormal. Nah, pada strategi pasif itu strategi yang bisa dilakukan itu ada dua. Yang pertama strategi beli dan simpan. Nah, pada strategi ini investor itu membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu yang bertujuan untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya. Strategi yang kedua itu strategi mengikuti indeks. Dengan strategi ini itu investor itu melakukan pembelian instrumen reksadana. Selanjutnya itu ada strategi aktif. Strategi aktif itu bertujuan untuk mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Pada strategi aktif itu strategi yang bisa dilakukan investor itu ada 3. Yang pertama itu strategi pemilihan saham. Nah, pada strategi ini investor itu akan secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibanding alternatif lainnya. Selanjutnya itu strategi rotasi sektor. Pada strategi ini, investor itu biasanya membeli saham pada suatu sektor atau industri tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasar. Selanjutnya itu ada strategi momentum harga. Nah, salah satu teknik untuk mencari momentum yang tepat dalam portofolio saham adalah dengan membuat peta pergerakan harga saham selama beberapa waktu untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada harga saham di kemudian hari.
Selanjutnya itu ada strategi investasi obligasi. Pasar obligasi itu umumnya akan menarik bila kondisi ekonomi itu cenderung menurun. Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat bunga itu akan cenderung turun dan harga obligasi akan naik. Dalam kondisi ekonomi yang mengalami peningkatan inflasi, suku bunga akan cenderung mengalami peningkatan dan tingkat inflasi itu nantinya akan memengaruhi tingkat bunga pasar dan selanjutnya tingkat bunga tersebut akan memengaruhi harga dan yield obligasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.